Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru, mahasiswa calon guru, dan para peserta didik semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang alat ukur. Salah satunya adalah jangka sorong. Nah, di masa pembelajaran daring ini kita bisa memberdayakan fasilitas yang ada di internet. Saya memperoleh sebuah tautan yaitu dari Om Rita Oleb Eduin. Nah, di Om Rita Oleb Eduin ini tersedia beberapa simulasi, kemudian animasi tentang alat ukur yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran secara daring. Baik, kali ini kita akan mengkaji tentang alat ukur yang kita sebut sebagai vernier caliper. Di Indonesia ini sering disebut sebagai jangka sorong atau mistar ingsut atau mistar geser. Nah, bentuk fisiknya seperti ini. Ini adalah jangka sorong yang manual ya, analog, yang digunakan dalam pembelajaran ataupun di dunia keteknikan. Baik, langsung saja kita coba lihat bentuk fisik dari jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki dua skala dan dua rahang. Ya, yang pertama ini adalah skala utama dari 0 sampai 15. Ini tergantung jangka sorongnya ya. Kemudian ada skala nonius. Jadi saya ulang kembali, skala utama ini ada di rahang tetap, ini namanya rahang tetap. Kemudian skala nonius itu ada di rahang geser. Kemudian pada bagian bawah nampak seperti mulut, ini digunakan untuk mengukur panjang suatu benda pada kepanjangan tertentu. Juga digunakan untuk mengukur diameter benda, diameter luar dalam hal ini. Kemudian bagian atas ini seperti jambul ya, ini digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Kemudian bagian belakang kita lihat di sini kayak ekor gitu. Nah, ini digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Kemudian pada bagian atas di sini ada penguncinya. Nah, skala nonius dan skala tetap ini harus di adjust dulu posisi 0. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa dan siswa semuanya, untuk jangka sorong ini memiliki skala ketelitian yang berbeda-beda. Ada yang 0,05 cm, ada yang 0,01 cm. Sehingga ketika Anda melihat jangka sorong, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah ketelitiannya. Biasanya ketelitian itu tertera di skala noniusnya, di pada bagian di sini atau di sebelah sini. Nah, hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menggunakan jangka sorong, kita harus zero offset terlebih dahulu. Artinya, titik 0 pada skala utama harus tepat berhimpit dengan 0 pada skala nonius. Jangan sampai di bagian rahang geser ini, mulutnya ini nanti ada kotoran sehingga posisinya nanti masih seperti ini. Nah, ini tentu saja hasil ukurnya menjadi tidak valid. Kita zero offset terlebih dahulu. Kemudian kita gunakan iron block misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita geser. Ya, tepat. Nah, kali ini kita akan coba membaca secara visual terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini ada skala tetap. Ya, ada skala tetap dan skala noniusnya. Kita cek di sini angka 2, ini 2 lebih 2 sekian. Nah, 2 lebih 2 sekian ini kemudian kita cari lebihnya berapa. Nah, kelebihan antara 2,2 sampai sini itu kita cari di skala nonius di sini. Yang paling tepat ya. Yang paling tepat segaris. Nah, ini di sini ya. Pada di sini. Sehingga kita bisa membaca secara visual bahwa ini 2,2 berapa ini? 7. Ya, jadi hasil pembacaannya 2,27. Nah, kita cek apakah hasil pembacaan kita ini sesuai 2,27. Kita cek. Ya, ternyata benar ya. Secara visual ternyata benar. Ini artinya bahwa pembacaan kita ini benar secara visual.
Pembacaan jangka sorong secara analitik dapat kita lakukan dengan memperhatikan skala noniusnya. Nah, bisa kita lihat hasil pembacaannya. Kita coba perbesar di sini. Tadi kita secara visual 2,2 ditambah ini ya kan, dengan ketelitian 0,01 cm. Maka kalau kita coba hitung secara analitik, maka skala utamanya adalah 2,20 cm, kemudian skala noniusnya adalah 0,07 cm. Maka hasil pembacaannya adalah 2,27 cm. Nah, untuk melakukan percobaan pada benda yang lain, misalnya ada spare di sini atau breaker atau silinder, nanti adik-adik dan teman-teman semua bisa coba di sini. Nah, untuk mencobanya nanti kita tinggal reset. Nah, ini reset. Nah, misalnya kita akan mencoba tentang diameter dalam menggunakan beaker glass ya. Nah, ini seperti ini. Kita coba tes diameter dalamnya. Kita geser terlebih dahulu. Ya, kita geser di sini. Kita coba baca secara visual ya. Jadi ini 3,3 lebih sekian, berarti 3,30. Kemudian kita cari yang tepat segaris. Nah, saya melihat yang tepat segaris itu ada di angka 4. Berarti kita bisa hitung bahwa hasilnya adalah 3,3 lebihnya berapa ini? 7. Berarti hasilnya adalah 3,37 ya secara visual. Mari kita cek hasilnya. 3,37. Apakah ini benar? Oh, keliru. Yang mana ini yang benar ya? Mari kita cek kembali. 3,3 yang tepat segaris berapa ini? 3,36 misalnya ya. Kita coba lagi. 3,36. Apakah ini benar? Ya, tepat. Nah, satu kelemahan ketika kita menggunakan media secara online, antara garis ini dengan garis ini itu saling berdekatan, sehingga kecermatan mata ini perlu kita perhatikan bersama. Baik, kemudian bagaimana kita mengukur kedalaman? Kita tinggal pilih, klik ini saja. Kita reset dulu ya. Kita reset. Oke, kemudian kita gunakan breaker. Yang kita gunakan adalah kedalamannya. Nah, kedalamannya sama caranya. Kita tinggal dorong saja sampai dia mentok. Mari kita baca kembali secara visual 5,4. Nah, sebenarnya ini 5,5 kurang sedikit. Nah, maka karena ini dihimpit, maka yang berhimpit adalah yang paling mendekati dengan angka terakhir. Nah, saya membacanya secara visual 5,48. Ya, mari kita cek. 5,48. Oke, kita cek. Ya, tepat. Jadi seperti itu pembacaan untuk jangka sorong. Demikian Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa calon guru dan para siswa semuanya, pembacaan jangka sorong secara online yang dapat diakses melalui OLabs Edu-in. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.